Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah, Bapak Asisten 2 dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, rekan-rekan media yang boleh hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dalam acara atau kegiatan konferensi pers terkait dengan berita duka dari pemerintah Kabupaten Sintang, wafatnya Bapak Wakil Bupati Sintang, Bapak Sudianto SH, sekitar pukul 11 tadi. Nah, terkait dengan berita tersebut, maka pada hari ini kami menyelenggarakan konferensi pers. Nah, informasi resmi terkait hal itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Daerah. Nah, bagaimana kronologisnya dan rencana selanjutnya. Baik, kepada Ibu Sekretaris Daerah dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, teman-teman asisten 2 kepala dinas yang mendampingi juga. Saya akan menceritakan sedikit tentang Pak Wakil Bupati almarhum Bapak Yosep Sudianto. Beliau ini berangkat dari Pontianak, saya langsung ke sana saja. Tanggal 8 September ini dari Pontianak ke Jakarta. Kemudian tanggal 9 September menjalani pemeriksaan di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kemudian beberapa hari kemudian tanggal 12 September beliau masuk rumah sakit dan rawat inap di Rumah Sakit Cipto. Sedangkan rencananya beliau akan langsung ambil tindakan RFA. Jadi ada ablasi radio fluoresgensi, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis Kesehatan. Kemudian karena kondisi beliau tanggal 14 September beliau akan diambil tindakan juga karena kondisi tertentu tidak jadi tanggal 14 itu karena memang sepertinya ada demam. Kemudian ditunda ke tanggal 16 September. Rencananya juga akan diambil tindakan tanggal 16 September di Rumah Sakit Cipto juga. Tapi tanggal 16 September tiba-tiba beliau mengalami demam dan sesak nafas, tidak jadi lagi, sehingga tindakan ditunda kembali. Jadi tanggal 14 ke tanggal 16 juga tidak jadi, ada demam dan sesak nafas. Nah, kemudian kondisi beliau semakin melemah. Tadi malam beliau masuk rumah sakit, kemudian masuk ruang ICU, kemudian saturasi oksigennya semakin menurun. Dan tanggal 17 malam, tadi malam ya, 17 malam ini langsung dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Cipto juga. Tapi kondisi terus menurun. Sampai tadi pagi saya diinfokan oleh Pak Kadis Kesehatan, kondisi beliau memang sudah makin melemah. Jam 10 lewat tadi siang 10.30 saya dikabarkan kondisi sudah kritis ya Pak Kadis ya. Jam 11 tepat waktu Indonesia bagian Barat, Pak Wakil Bupati kita, Pak Yosep Sudianto Sarjana Hukum, meninggalkan kita semua. Jadi sudah meninggal tepat jam 11 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saat ini sedang pengurusan jenazah untuk dibawa ke Pontianak. Tapi kalau hari ini sudah tidak terkejar lagi karena untuk kargo sudah tertutup dan rencana besok akan berangkat kemungkinan menggunakan Lion Air jam 6 pagi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Supadio Pontianak. Dari Pontianak besok langsung ke Sintang menggunakan ambulans. Pak Kadis Kesehatan nanti akan langsung menjemput beliau di Pontianak karena langsung akan dibawa ke Sintang besok. Diperkirakan besok tiba di Sintang paling cepat
jam 14 siang, mungkin sekitar jam 15 sampai di Sintang. Mengenai kapan dimakamkan kita belum tahu, masih ada rembuk keluarga, diskusi dengan keluarga. Nanti kita akan sampaikan lagi setibanya di Pontianak, barangkali baru ada info terkait dengan pemakaman, jam berapa, hari apa, dan di mana, nanti kita akan sampaikan lagi. Mungkin itu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Soal riwayat penyakitnya Ibu, izin. Ya, izin Pak Kadis Kesehatan akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekda, Bapak Asisten Kadis Kominfo, dan seluruh teman-teman media. Jadi dapat kami sampaikan, almarhum itu sakit awalnya di Sintang. Awal sakit di Sintang itu hanya kita curigai karena prostat, karena kesulitan untuk buang air kecil. Kemudian sempat dirawat 1-2 hari di rumah sakit Ade Muhammad Jun. Kemudian berangkat ke Pontianak. Di Pontianak juga ditangani di Rumah Sakit Antonius. Di Rumah Sakit Antonius ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter-dokter ahli, maka dianjurkan untuk berobat ke Jakarta, tepatnya di RSCM. Di RSCM ini beliau didiagnosa menderita hepatosel karsinoma. Hepatosel karsinoma adalah, kalau yang bahasa umumnya kita sebutkan sebagai kanker hati, seperti itu ya. Nah, kondisi beliau memburuk ini pun diperkirakan oleh karena penyebaran dari sel kanker sampai ke paru-paru, yang menyebabkan beliau ini drop sesak napas, sehingga rencananya akan diambil tindakan untuk membuang sel kankernya batal sampai 3 kali. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, kondisi beliau drop terus sampai beliau masuk ke ICU dan berpulang gitu. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nanti press release tertulis kita akan sampaikan setelah ini. Apa yang disampaikan oleh Bu Sekretaris Daerah dan didukung oleh data dari Pak Kepala Dinas Kesehatan, kita akan buat tertulis. Kami ulangi lagi bahwa rencananya jenazah Pak Wakil Bupati akan dipulangkan dari Jakarta ke Pontianak besok pagi sekitar jam 6 pagi memakai Lion. Nah, secepatnya juga setelah sampai di Pontianak kita akan pulangkan juga jenazahnya ke Sintang. Untuk penguburan masih akan didiskusikan dengan pihak keluarga. Tapi jenazah akan disemayamkan di rumah jabatan Wakil Bupati. Demikian, jadi kami dari pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan kesedihan yang mendalam dan turut berbela-sungkawa atas wafatnya Bapak Wakil Bupati. Semoga amal ibadah beliau diterima dan kita mendoakan beliau mendapat tempat yang terbaik dari sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ada lagi kawan-kawan, rekan-rekan yang ingin bertanya? Cukup? Ini informasi resmi dari kita. Terima kasih kawan-kawan, sampaikan informasi ini kepada masyarakat. Inilah informasi resmi dari pemerintah daerah dan kami berharap ini bisa disampaikan dan masyarakat dapat mengetahuinya. Dan informasi tentang penguburan jenazah akan diinformasikan lebih lanjut setelah kita mendapat konfirmasi dari pihak keluarga besar beliau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Belum, nanti ada.